Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Raditya Pratama, NPM 240-681-24072, kelas A, tentang etika diskusi dan musyawarah. Mengapa etika penting dalam diskusi? Diskusi dan musyawarah adalah fondasi dalam pengambilan keputusan yang adil dan benar. Tanpa etika yang memadai, proses ini dapat berubah menjadi konflik yang merusak ukhuwah persaudaraan. Mencapai konsensus penghasilan keputusan yang disepakati bersama, menjaga ukhuwah, mempertahankan kehormatan dan persaudaraan bersesama. Dalil-dalil Al-Quran tentang adab berdiskusi. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan musyawarah dan menetapkan batasan etis dalam berdialog. Prinsip musyawarah, Quran Surat Al-Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Pentingnya proses konsultasi sebelum mengambil keputusan final. Prinsip berbicara yang baik, Quran Surat An-Nahl 125, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Penyampaian harus sopan, santun, dan berdasarkan argumen kuat, dalil-dalil hadis tentang tata krama dalam bermusyawarah. Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktis mengenai adab dalam majelis, diskusi, dan musyawarah. Janganlah seseorang dari kalian memisahkan dua orang lalu ia duduk di antara keduanya kecuali dengan seizin keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menghormati ruang dan posisi duduk orang lain, menahan emosi. Nabi bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengendalikan diri sangat penting saat terjadi perbedaan pendapat. Berbicara ringkas, Nabi bersabda, sebaik-baik perkara adalah yang ringkas dan padat. Hadis riwayat Abu Daud. Berbicara efektif dan fokus pada pokok bahasan, pilar utama etika diskusi. Niat ikhlas dan mencari kebenaran, dasar dari setiap interaksi Islam. 1. Fokus pada ilmu. Tujuan utama adalah memperkaya wawasan dan memecahkan masalah, bukan memenangkan ego. 2. Menjauhi kesombongan, siap mengakui kesalahan dan menerima pendapat yang lebih benar meskipun datang dari lawan bicara. 3. Niat lillahi ta'ala. Setiap perkataan dan tindakan diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar bernilai ibadah. Pentingnya mendengarkan dengan sesama dan berbicara lemah lembut. Adab mendengarkan menunjukkan penghargaan kepada pembicara, sementara kelembutan bicara mencerminkan akhlak mulia. Mendengarkan aktif, berikan perhatian penuh, hindari memotong pembicaraan, dan pahami sudut pandang lawan bicara sebelum merespon. Bahkan ketika berdialog dengan orang yang zalim, Allah memerintahkan kelembutan. Quran Surat Toha 44, kepada Fir'aun, menghindari suara keras, suara yang meninggi atau membentak adalah cerminan hilangnya kontrol dan bertentangan dengan adab majelis. Quran Surat Luqman ayat 19, dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Menghindari perdebatan, kusir, dan serangan pribadi ad hominem. Perdebatan yang tidak konstruktif hanya menghabiskan energi dan merusak hubungan. Fokus pada fakta, mencari konsensus. Dialog konstruktif, argumen merusak serangan pribadi. Menang dengan segala cara, serangan ad hominem, menyerang karakter motif. Etika serius ini menunjukkan kelemahan argumentasi dan nafsu untuk merendahkan orang lain, membangun kesepahaman, mencari titik temu dan solusi terbaik. Musyawarah yang sukses ditandai dengan kemampuan peserta untuk bertransisi dari perbedaan menjadi solusi yang inklusif. Integrasi ide tidak harus memilih satu pendapat secara utuh, tetapi menggabungkan poin-poin terbaik dari semua pihak. Tanggung jawab bersama setelah keputusan bulat. Semua pihak harus mendukung dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Keputusan terbaik, keputusan yang diambil harus mampu menjawab tantangan dan membawa maslahat kebaikan umum. Yang lebih besar, studi kasus penerapan etika diskusi dalam sejarah Islam. Contoh nyata dari zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan betapa pentingnya musyawarah yang beretika. Perang
Nabi Muhammad menerima usul Salman Al-Farisi untuk menggali farid meskipun ide tersebut berasal dari budaya non-Arab, menunjukkan keterbukaan terhadap ide baru. Berbagai opsi dipertimbangkan sebelum disepakati peristiwa hijrah sebagai titik awal. Pengumpulan Al-Quran, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat besar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran setelah banyak penghafal gugur di Perang Yamamah. Keputusan ini didasarkan pada maslahat umat. Kesimpulan dan aksi nyata mewujudkan diskusi yang berkah. Etika diskusi adalah cerminan dari keimanan dan akhlak. Mari terapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap interaksi kita. Prioritaskan kebenaran, jadikan pencarian kebenaran sebagai niat utama, bukan kemenangan pribadi atau kelompok. Jaga lisan, selalu bicara dengan kaulan layinan, perkataan yang lembut, dan hindari celaan atau penghinaan.